Anak-anak, selamat berjumpa dengan Bapak Ibu Guru kelas 5. Kali ini kita akan berkreasi. Kita akan memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai yang ada di sekitar rumah kita. Kalian mulai sekarang mengumpulkan bahan-bahan tersebut. Misalnya, bungkus-bungkus kemasan makanan seperti ini ya, contohnya. Disesuaikan saja apa yang ada di rumah kalian. Ya, ini seperti ini. Kalian mulai kumpulkan. Kemudian alat-alat yang kita butuhkan adalah gunting. Tentunya kita butuh gunting ya. Kemudian lem. Nah, lem uhu. Kalau kalian di rumah ada lem tembak seperti ini, boleh dipakai, tetapi ini perlu pengawasan dari orang dewasa, dari orang tua atau kakak kalian. Karena ini perlu hati-hati. Kemudian kita juga akan memanfaatkan karton-karton yang ada di sekitar kita. Nah, seperti ini. Sesuaikan saja di rumahmu ada apa. Kemudian untuk pengaitnya kita bisa menggunakan ini atau menyesuaikan yang ada. Nah, kali ini kita akan berkreasi membuat apa Bu Imelda? Membuat hiasan dinding. Pembuatan hiasan dinding. Ya. Kita pilih dulu bunga dengan kupu-kupu ya Bu Ya, Imel. bunga dan kupu-kupu. Nah, untuk bunga dan kupu-kupu, polanya nanti akan dijelaskan oleh Bu Imel. Tetapi ada tips. Ketika kalian memanfaatkan barang-barang ini, yakinkan ini kering ya nak ya. Boleh dicuci dulu lalu dikeringkan, dilap. Nah, ada tips untuk memotong bagaimana Bu Imelda? Ya. Ini kalau ada seperti ini ujungnya dulu dipotong. Ujungnya dipotong, ujung sini juga dipotong. Ya. Nah, ini kan ada sambungan nih. Ini jangan dipotong seperti ini, jangan dipotong begini, ini nanti nggak bermanfaat. Tapi gimana? Dibuka. Nah, dibuka dulu, berarti sambungannya kan di sini nih, baru dipotong. Yang dipotong bagian sambungannya ya. Iya, sambungannya dipotong. Nih, sehingga ada lebar. Ya, mendapatkannya lebih lebar. Nah, setelah itu kita membuat pola dari apa? Bagaimana pola bunga ya? Pola bunga. Pola Boleh bunga. Oke. Bunga. Nah, dari kertas yang seperti ini tadi Bu Imel sudah buka, kita perlu buat pola bunga sekitar dikira-kira saja lah nak, sekitar sekian. Bentuknya persegi atau persegi panjang. Ini misalnya begini ya. Kalau sudah dipotong, lalu mau dipotong Bu Imelda? Ya, boleh. Nah, maaf. Oke, nah kira-kira jadi seperti ini ya. Polanya ini pola membuat bunga, persegi atau persegi panjang. Kemudian lanjutnya Bu Imelda. Ya, setelah bentuknya seperti ini bisa didouble, boleh satu-satu. Nah, ini begini dilipat jadi dua. Oke. Setelah dilipat jadi dua, lalu dari ujung sini kalau kalian susah satu-satu juga boleh. Lihat nih, ini dari ujung sini terus membentuk seperti membuat setengah lingkaran. Nah, seperti membuat setengah lingkaran. Nih. Nah, setelah dibuka, nih. Nah, hasilnya seperti itu ya. Nah, Sudah. dibutuhkan dua untuk jadi satu bunga. Nah, sekarang Bu Grace buat itu, Bu Imelda buat ini. Lihat caranya ya, anak-anak. Nah, ini lihat. Melipatnya seperti membuat kipas. Oh, dari ujung yang panjang ya, yang kecil bukan yang lebar tapi yang panjang. Oke, dilipat, Bolak-balik lipatnya ya. Iya, dibolak-balik seperti membuat kipas. Makin kecil lipatannya, makin cantik hasilnya. Tuh. bolak-balik sambil ditekan ya anak-anak ya, sambil dipencet. Penyet supaya terbentuk lipatannya. Oke, ditekan di setrika ya. Iya, seperti di setrika. Oke. Tadi lupa belum menyiapkan kawatnya ya. Anak-anak, Kawatnya ya. untuk bunga ini kawatnya cukup kira-kira 10 cm cukup ya. Kira-kira 10 cm cukup. Oke, sekian. Nah, ini sudah cukup ini.
Nah, Bu, aku sendirian kan susah. Lihat nih caranya. Buat satu, diikat dulu. Nah, taruh di atas meja. Lalu buat satu lagi. Setelah dapat dua, baru ditempelkan jadi dua. Dibuka lagi. Nah, tadi Bu Kris buat satu, Bu Imelda buat satu kan. Nah, terus ditempelkan anak-anak. Dijadikan satu lagi. Jadikan satu. Dikaitkan lagi. Diikat. Pelan-pelan ya. Ya, terus diikat tadi. Nah, nih lihat, gampang banget. Set 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 jadilah bunga. Dari dua disatukan ya, sehingga menjadi betul. seperti ini. Ya. Bunga cantik. Oke. Terus ditempel. Ini pola bunga. Oke. Bunga itu biasanya berpasangan dengan bunga dan kupu-kupu. kupu-kupu. Iya, ingat lagi. Nah, gitu sekarang ya. kita akan membuat kupu-kupu. Polanya ikutin Bu Imelda. Ya. Tadi kan potongan kertas seperti ini. Polanya ini berarti agak panjang anak-anak daripada bunga tadi. Ya, Mbak Bu Imelda. Ya, agak panjang. Oke. Kemudian polanya Bu Imelda akan menjelaskan. Iya. Lipat jadi dua seperti tadi. Nah, polanya seperti ini. Nah, prosesnya seperti Bu Imelda jelaskan. Nah, setelah itu ini biarkan, tapi langsung dari pojok sini. Dari ujung ya. Ini, jangan sampai putus. Ya. Kira-kira setengahnya melingkar, membuat seperti huruf D. Nah, kalau seperti ini seperti huruf R ya, ya Bu ya, seperti huruf R. Setelah dibuka, seperti ini. Nah, setelah itu kita lipat-lipat sama seperti tadi nih. Boleh dari sini, boleh dari sini juga boleh. Sama ya. Siapkan dulu kira-kira 15 boleh, 20 boleh. Lebih panjang ya. Karena nanti untuk apa? Sungutnya itu, kupu-kupu kan punya sungut ya. Nah, kupu-kupu punya sungut. Ini bisa buat bunga. Ya. Sekarang Oke, kita mulai membuat lipat-lipatnya lagi. kupu-kupu. Oke. Prosesnya seperti tadi ya. Seperti tadi ya, lipat, Dibalik-balik terus. Tapi kalau kupu-kupu cukup satu. Kalau bunga tadi kan dua. Kalau kupu-kupu cukup satu. Pola ini jadi satu kupu-kupu. Tidak perlu digabung ya. Tidak usah digabung. Ayo balik tekan, balik tekan gitu saja. Dipencet. Nah, biar seperti disetrika. Makin kecil lipatannya, makin bagus, rapi. Oke. Nah, setelah begitu, gini kan ini diikat, lihat caranya. Disisakan agak panjang, ya kan? Nanti buat sungutnya. 1, 2, cukup. Terus sampai begini, terus dipeluntir. 1, 2, 3. Nah, setelah itu ujungnya kayak belalai kan ya? Dibuat kayak belalai. Kayak belalai. Dah jadi sungutnya. Dah jadi deh kupu-kupu cantik. Kupu-kupunya warna hijau, bunganya warna merah. Kalian boleh warnanya bebas ya. Nah, udah jadi kupu-kupunya nih ya, cantik-cantik. Banyak ya kupu-kupunya ya. Baik, Kalau setelah kita mendapatkan ini, kemudian bagaimana Bu Imelda supaya bagus? Kita mau pasang. Caranya tadi. Kita mau pasang di mana? Silahkan kardus, anak-anak ya. cari dari bahan yang ada di sekitar rumah. Ibu ambil contoh, ini bahan karton. Kardus. Kardus, sorry. Ada di Terus buffalo. mana saja. Kemudian supaya lebih cantik boleh juga ditempel seperti ini. Atau pakai yang lain boleh. Kalau nggak punya seperti ini, boleh kok dengan kertas-kertas kalender gitu. Juga boleh. Nah, ini ditempel dulu Bu Imelda. Iya. Nah, ini kalian nanti pakai lem ya anak-anak ya. Kalian rekatkan. Nah,
pinggir ya. Kemudian pinggirnya sudah dilem semua ya anak-anak ya. Kemudian di sini kasih silang supaya lebih kuat sedikit. Oke, kalau sudah baru ditempel. Oke. Nah, pegang. nah, sudah tertempel ini anak-anak ya. Sudah tertempel dengan lem. Pinggirannya jelek ya. Nah, bisa berkreasi. Menggulung kertas dari pojokan ya, tapi dari pojok sini. Gulung. Nah, terus setelah digulung, Misalnya kertas nanti aja lah, misalnya juga dia boleh. jadi seperti ini, Nah. maksud ibu begini Iya, nah. betul. Nah, nanti tentunya kalau sudah finishing kalian rapikan ya. Kalau terlalu panjang ya dipotong. Pokoknya dibuat secantik mungkin seperti yang membuat. Oke. Ya, sekarang ditata. Ini nanti aja ya Bu Imel ya, kira-kira saja ini ya. dipinggirkan, ya. Nah, sekarang ayo kita Menata bunga. ya, ditata. Bu Kris, menata bunganya, aku buat bunga satu lagi ya. Kupu-kupunya ini banyak, bunganya baru 2. Sekarang saya gunakan. Kalau ini anak-anak sesuai dengan ketertarikan anak-anak saja, minatnya saja. Kalau nggak mau terlalu banyak juga nggak apa-apa. Ada anak yang menurut pandangan artsmu, senimu itu kalau terlalu banyak kok nggak bagus ya, tersesuaikan saja anak. Ya, jadi silahkan. Ini kalian boleh menentukan sendiri. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini bunganya di sini, kupu-kupunya di sini, katakanlah begitu. Oke. Kemudian supaya bisa menempel pakai apa ini? Ditempel pakai lem. Pakai lem. Nah, begini ya. Lem pinggir-pinggirnya, atau yang punya ini boleh. Tetapi ini dengan pengawasan orang yang lebih dewasa. Oke ya, harus hati-hati. Mengerjakan semuanya harus dengan hati-hati, karena pakai dengan dia itu. Konsentrasi yang tinggi. Oke. Oke. Kasih lem lagi sampai ujung-ujungnya juga. Proses memberi lem itu kelihatannya sederhana tapi perlu hati-hati dan supaya lebih bagus, tidak belepotan kemana-mana ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti pesannya Bu Imelda tadi, pinggirnya supaya menarik. Nah, kalian buat gulungan kertas, kemudian letakkan di sini. Atau boleh kreasi lain. Ini salah satu contoh. Nah, seperti ini ya Bu Imel ya. Iya, ini hanya contoh, anak-anak boleh berkreasi. Coba Bu Imelda coba. Misalnya seperti ini. Nah, Boleh begini. Ibu guru sengaja tidak merapikan supaya kalian tertantang untuk merapikan sendiri. Jadi ibu memberi contohnya sengaja seperti ini. Ya, ibu yakin kalian akan berkreasi lebih baik. Jadi contohnya memang tidak dibuat secantik mungkin, biar anak-anak yang mempercantik. Oke, begitu. Nah, kalau sudah, nanti hasilnya kira-kira seperti. Oke, anak-anak, tadi prosesnya ya. Ini yang sudah jadi. Yang sudah jadi dibuat oleh anak-anak ini. Bukan Pak Guru, bukan Bu Guru, tapi anak-anak sendiri. Ya, ini kreasinya seperti ini. Ya, lalu ditempel-tempel. Nah, itu pakai apa? Ini pakai lem tembak. Tapi tetap harus dalam pengawasan orang tua, ya. Dan anak-anak tadi ini jadi seperti ini. Ini hasilnya untuk anak-anak yang lain. Lalu untuk tempat gantungannya dibuat seperti ini, ya. Ini jadi kan. Ini hasil kreasi anak-anak. Ini satu motif. Yang lain sebentar aja nih, boleh dibuat seperti ini juga boleh, ya. Ini kardus, ya. Ini juga dari kertas. Dari kertas variasinya seperti ini. Belakangnya nih tempat gantungannya. Lalu ada model lain lagi yang ini contoh. Boleh, ya. Ini, nah ini sudah dibuat. Lalu ada juga model yang ini, model ini, ya. Nah, ini tergantung dari kreasi anak-anak, ya. Jadi mau dibuat seperti apa, saya pengen seperti apa, nah kreasimu sendiri-sendiri, ya. Ini contoh hasilnya. Baik, saya kira ini aja untuk kegiatan
keterampilan SPDP kurang lebih untuk kegiatan 3 minggu. Waktunya cukup, ya, waktunya cukup. Yang penting dikerjakan, jangan menunda di hari terakhir baru mengerjakan, ya. Dari jadwal nanti difoto, kirim ke Bapak Ibu guru kelas 5 kelas masing-masing. Tadi kita sepakat bahwa mengumpulkannya tidak, melaporkannya bukan hanya hasil karyanya, tetapi ada prosesnya. Jadi boleh 2 tahap pengirimannya. Pengiriman yang pertama adalah proses dari membuat, itu boleh dalam bentuk foto, boleh dalam bentuk video, terserah. Kemudian proses pengiriman yang kedua adalah hasil karya yang sudah jadi, sudah bagus gitu ya. Jadi bukan sekedar hasil karya ya Pak Pangat ya. Oke, ini aja. Sampai ketemu berikutnya. Terima kasih.